Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyana Ramadini. Jabatan saya Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Saya peserta pelatihan CPNS tahun 2022, Pemerintah Kota Banjarbaru, Angkatan 16, Kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Baiklah, kita akan masuk ke pokok pembahasannya, yaitu pertama ada pra-analisis. Di sini ada 3 masalah yang saya amati bahwa terjadi di bagian umum perlengkapan di kantor sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, yaitu yang pertama, tidak adanya kartu inventarisasi ruangan. Yang kedua, data aset dan persediaan yang tidak selalu diperbaharui. Dan ketiga, perencanaan pengadaan yang kurang tepat sasaran. Berikutnya, saya akan menapis isu dengan metode APKL, di mana APKL itu sendiri adalah aktual, problematik, halayak, dan layak. Aktual adalah topik yang sedang hangat dibicarakan atau diperkirakan akan segera terjadi. Yang kedua, problematik itu adalah isu-isu yang menarik dan mendesak. Kehalayakan atau halayak adalah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, kelayakan adalah isu yang pantas, realistis, dan sesuai dengan kewenangan. Berikut ada 3 isu yang akan kita tapis dengan metode APKL. Yang pertama adalah tidak adanya kartu inventarisasi ruangan. Menurut saya itu aktual, problematik, halayak, dan layak. Jadi kesimpulannya, isu tersebut memenuhi syarat untuk kita analisa dengan metode berikutnya. Yang kedua, data aset dan persediaan yang tidak selalu diperbaharui. Menurut saya itu juga aktual, problematik, kehalayakannya juga iya, dan kelayakannya pun iya. Kesimpulannya, isu tersebut juga memenuhi syarat untuk kita analisa lebih lanjut. Yang ketiga, isu perencanaan pengadaan yang kurang tepat sasaran. Menurut saya ini tidak aktual karena sudah diselesaikan dengan ada website SIPD untuk perencanaan, tapi itu masih problematik karena tidak ada perencanaan yang kurang tepat, masih kehalayakan, dan masih layak. Jadi kesimpulannya karena satu yang tidak memenuhi syarat, jadi dia termasuk tidak memenuhi syarat untuk dianalisa dengan metode yang berikutnya. 2 isu yang sudah kita bahas di metode APKL tadi, kita tapis lagi dengan metode USG. Metode USG itu adalah Urgency, Seriousness, and Growth. Artinya, isu tersebut apakah urgent atau berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Yang kedua, seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru kalau tidak ditangani dengan cepat. Yang ketiga itu growth, yaitu berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Jadi dari USG sendiri ada nilai maksimalnya yaitu 5. Untuk isu pertama, tidak adanya kartu inventarisasi ruangan, bernilai urgensi 5, seriousness-nya 5, growth-nya pun 5, dengan total nilai 15. Isu kedua, yaitu data aset dan persediaan yang tidak terupdate, urgensinya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 5, dengan total nilai 12. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa isu yang pertama merupakan peringkat 1. Dan akan kita analisa dengan penyelesaian SWOT di slide berikutnya. Sebelum masuk ke SWOT, kita sebelumnya akan menelaah lagi lebih lanjut dengan fishbone diagram. Fishbone diagram ini diperlihatkan dengan bentuknya yang seperti tulang ikan, dengan kepala yaitu akibat dan badannya yaitu
penyebab. Akibatnya sendiri adalah isu yang tadi kita sudah pilih dari metode APKL dan lolos lagi di metode USG, yaitu permasalahan tidak adanya kartu inventarisasi ruangan. Untuk permasalahan-permasalahannya ini, yaitu adalah teknologi manusia, prosedur dan pengukuran itu adalah sub bagian utama dari tulang tersebut, dari fishbone diagram ini. Jadi, untuk permasalahan manusia atau SDM itu ada lagi sub cabangnya, yaitu SDM kurang familiar dengan IT. Sedangkan yang kedua, teknologi itu ada kekurangan, penyebabnya adalah masih menggunakan Excel. Yang ketiga, ada pengukuran, yaitu masih menggunakan pencarian data manual. Yang keempat adalah prosedur. Di sini kelemahan subnya adalah dokumen pencatatan terpisah-pisah, pedoman pengelolaan barang belum sepenuhnya diterapkan. Berikutnya, kita akan menganalisis menggunakan metode SWOT, yaitu adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, keempat faktor itulah yang akan membentuk akronim SWOT. Berikut ini, dari isu yang kita angkat, ada strength, yaitu menjadi acuan pendataan BMD agar lebih detail dan bisa selalu diperbarui. Yang ketiga, unsur weakness, yaitu dianggap merepotkan dan sering dilupakan. Untuk unsur opportunity, ada pencatatan barang lebih mudah terpantau dan mudah diperbaharui. Yang ketiga, threats, yaitu akan adanya pengarahan SDM untuk pendataan KIR online. Berikutnya ada alternatif penyelesaian isu, yaitu pencatatan kartu inventarisasi ruangan menggunakan pencatatan secara online agar lebih mudah diperbaharui dan terdata secara efektif dan efisien. Tahapannya yaitu memahami cara pencatatan kartu inventarisasi ruangan. Hasil yang diharapkan yaitu ada dua, SDM memahami penggunaan IT dalam sistem pencatatan KIR online, dan KIR dapat selalu diperbaharui sehingga pencatatan BMD akan lebih terpantau dengan mudah. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Kasubag Perlengkapan, staf pengelola sarana dan prasarana. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi sebagai pengelola sarana dan prasarana kantor di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, yaitu tidak adanya kartu inventarisasi ruangan yang dapat diselesaikan dengan pembuatan kartu inventarisasi barang secara online. Terima kasih, sekian penjelasan saya untuk presentasi kali ini. Saya Desyana Ramadini, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.